Di ujung timur Indonesia, tersebar gugusan pulau-pulau kering yang tampak sunyi dari kejauhan. Tanahnya retak oleh panas, angin bertiup membawa debu, dan pepohonan tumbuh jarang seolah berjuang melawan waktu. Namun di balik kesunyian itu, tersembunyi sebuah kisah panjang yang jauh melampaui keberadaan manusia. Kisah tentang makhluk purba yang masih bertahan hingga hari ini. Makhluk yang dikenal sebagai Komodo. Langkahnya berat namun tenang. Setiap gerakannya seperti sudah diperhitungkan. Kulitnya keras dan bersisik seperti lapisan batu yang hidup. Matanya tajam, mengawasi setiap detail di sekitarnya. Ia bukan sekedar hewan, ia adalah peninggalan zaman purba yang masih bernafas. Namun kisah Komodo tidak dimulai di pulau-pulau ini. Jutaan tahun yang lalu, bumi berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Iklim lebih hangat, hutan membentang luas, dan berbagai makhluk raksasa hidup berdampingan. Di masa itu, muncul kelompok kadal besar yang dikenal sebagai Varanid. Mereka adalah nenek moyang dari seluruh biawak modern. Di antara mereka, ada yang tumbuh menjadi predator luar biasa. Tubuhnya besar, kuat, dan cepat. Mereka berburu tanpa ampun, menjadi penguasa di lingkungan tempat mereka hidup. Waktu terus berjalan, dan perubahan besar mulai terjadi. Benua bergerak perlahan, iklim berubah, dan banyak spesies tidak mampu bertahan. Namun beberapa makhluk justru beradaptasi, berevolusi, dan terus melanjutkan garis keturunannya. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Australia, hidup kadal raksasa yang ukurannya jauh melampaui Komodo modern. Mereka adalah predator dominan yang menguasai daratan. Namun perubahan lingkungan perlahan mengubah segalanya. Sekitar jutaan tahun yang lalu, sebagian dari kadal ini mulai menyebar ke arah utara. Mereka menempuh perjalanan panjang melintasi daratan yang terhubung atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Perjalanan itu bukan tanpa risiko. Banyak yang tidak bertahan. Namun mereka yang berhasil menemukan wilayah baru yang kemudian menjadi rumah mereka. Wilayah itu adalah kepulauan yang kini kita kenal sebagai Indonesia bagian timur. Di pulau-pulau seperti Flores, Komodo, dan Rinca, mereka menemukan tempat yang sempurna. Lingkungan yang keras justru menjadi keuntungan. Tidak banyak predator lain yang mampu bertahan di sana. Mangsa tersedia dan persaingan relatif kecil. Disinilah perjalanan evolusi mereka mencapai bentuk yang kita kenal hari ini. Komodo berkembang menjadi predator yang sangat efisien. Mereka tidak perlu bergerak cepat setiap saat. Mereka mengandalkan kesabaran, kekuatan, dan strategi. Indera penciumannya menjadi salah satu yang paling tajam di dunia hewan. Dengan lidah bercabangnya, mereka mampu mendeteksi bau dari jarak yang sangat jauh. Ketika berburu, mereka tidak selalu langsung menyerang. Terkadang mereka hanya menggigit sekali, lalu membiarkan mangsanya melemah perlahan. Racun yang mereka miliki bekerja diam-diam, menurunkan tekanan darah dan menyebabkan pendarahan. Beberapa waktu kemudian, mereka hanya perlu mengikuti jejak mangsa yang semakin lemah. Namun kehidupan di pulau-pulau ini tidak selalu mudah. Musim kering bisa berlangsung lama. Air menjadi langka. Makanan tidak selalu tersedia. Dalam kondisi seperti ini, hanya yang paling kuat dan cerdas yang mampu bertahan. Komodo pun mengembangkan sifat oportunis. Mereka memakan hampir semua jenis daging yang bisa ditemukan, dari rusa, babi hutan, hingga bangkai. Bahkan dalam kondisi ekstrim, mereka bisa memangsa sesamanya. Komodo muda menghadapi tantangan yang lebih besar. Sejak menetas, mereka sudah berada dalam bahaya. Tanpa perlindungan, mereka bisa menjadi mangsa komodo dewasa. Karena itu, naluri bertahan hidup mereka langsung bekerja. Begitu keluar dari telur, mereka berlari menuju pohon terdekat. Di atas pohon, mereka hidup selama beberapa tahun pertama, memakan serangga, burung kecil, dan apapun yang bisa mereka tangkap. Di sana, di antara cabang-cabang, mereka tumbuh perlahan. Hingga suatu hari, mereka cukup besar untuk turun ke tanah dan menghadapi dunia yang sesungguhnya. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, manusia mulai muncul dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Namun untuk waktu yang lama, keberadaan Komodo tetap menjadi rahasia. Hingga akhirnya, cerita tentang kadal raksasa mulai terdengar.
Cerita itu datang dari para nelayan dan penduduk lokal. Mereka berbicara tentang makhluk besar yang berjalan di darat, yang mampu membunuh hewan besar, bahkan berbahaya bagi manusia. Banyak yang menganggap cerita itu sebagai mitos, namun rasa penasaran membawa para penjelajah datang. Ketika mereka akhirnya melihat Komodo secara langsung, semua keraguan hilang. Makhluk itu nyata, lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengesankan dari yang dibayangkan. Sejak saat itu, Komodo menjadi perhatian dunia. Namun, jauh sebelum perhatian itu datang, masyarakat lokal sudah hidup berdampingan dengan mereka. Bagi mereka, Komodo bukan sekadar hewan. Ia adalah bagian dari kehidupan, bagian dari cerita, bahkan bagian dari keluarga. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang putri yang melahirkan anak kembar. Satu manusia, satu lagi berbentuk kadal. Keduanya dibesarkan dengan kasih sayang yang sama. Namun ketika mereka dewasa, keduanya terpisah oleh dunia yang berbeda. Hingga suatu hari, sang manusia hampir membunuh kadal tersebut tanpa mengetahui bahwa itu adalah saudaranya sendiri. Kebenaran pun terungkap, dan sejak saat itu, manusia dan Komodo dianggap memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Kisah ini terus hidup dari generasi ke generasi. Sementara itu, dunia terus berubah. Permukaan laut naik dan turun, pulau-pulau terpisah dan terbentuk kembali. Namun, Komodo tetap bertahan. Mereka beradaptasi dengan perubahan, menjaga keberadaan mereka di tengah dunia yang terus bergerak. Ketika zaman modern datang, ancaman baru muncul. Aktivitas manusia mulai mempengaruhi habitat mereka. Perburuan, perubahan lingkungan, dan berkurangnya mangsa menjadi tantangan yang nyata. Namun, kesadaran untuk melindungi mereka pun mulai tumbuh. Wilayah tempat mereka hidup dijaga, upaya konservasi dilakukan. Para ilmuwan mempelajari mereka, mencoba memahami bagaimana menjaga keberlangsungan hidup spesies ini. Komodo pun menjadi simbol, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi dunia. Simbol dari masa lalu yang masih hidup, simbol dari kekuatan alam, simbol dari ketahanan yang luar biasa. Setiap kali matahari terbit di pulau-pulau itu, Komodo keluar dari persembunyiannya. Mereka berjalan perlahan, mencari kehangatan, mengamati lingkungan, dan melanjutkan kehidupan mereka seperti yang telah mereka lakukan selama jutaan tahun. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada ketakutan, hanya naluri yang tajam dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka adalah pengingat bahwa dunia ini pernah dipenuhi oleh makhluk-makhluk besar dan menakjubkan, dan bahwa sebagian dari mereka masih ada, masih berjalan, masih bertahan. Di tengah panasnya savana, di antara bebatuan yang sunyi, Komodo terus hidup, diam namun penuh makna, seolah membawa pesan dari masa lalu kepada masa kini, bahwa waktu akan terus berjalan, bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Namun bagi mereka yang mampu beradaptasi, yang mampu bertahan, kehidupan akan selalu menemukan jalannya. Dan di pulau-pulau kecil itu, sang naga terakhir masih menjaga kisahnya. Kisah yang belum berakhir.